Harokah NU di Tangerang ini perlu terus digali gitu, dicari sumber-sumber primernya, lalu nanti ditambahkan di sini bukan sebagai lampiran tapi sebagai ilustrasi gitu ya. Nanti ada satu data itu dibiarkan bicara sendiri. Artinya ketika misalnya Ki Junaidi hadir di 38, ada yang membayangkan Ki Junaidi itu diundang karena dia tokoh Tangerang NU gitu. Ada yang bahkan dia romli gitu ya, karena dia ya artinya sering dari kita jadi romli kan. Gitu ya. Dia kan aja ya data tentang Junaidi ada fotonya saat misalnya tahun 38 gitu kan. Saya misalnya ketika hubungan aksi Matul Anwar, itu pengurus PB itu, pengurus intinya pada kaget. Saya bilang, saya orang luar Matul Anwar, saya hanya bicara, saya mengumpulkan data, ini saya dapat data, silahkan. Ini kakek saya, dan fotonya dekat dengan Kintol Yasin. Oh berarti ini gitu. Artinya data itu membuat orang dia ada itu salah satu yang nggak pro, tapi tahu dan dia yakin bahwa kakeknya data jadi pro ya. Bro, ada satu barangkali bisa menyumbang. Saya meyakini bahwa Nyai Hajah Mutafiah itu adalah guru Islam yang agak awal. Kali Pasir ya? Ya, Kali Pasir. Tahun berapa wafatnya? Lupa ya. Itu mah ya, ada lah di sini tapi saya juga apa? Bukan Nah, itu apakah ada sesuatu yang bisa dikatakan nggak, Bro? Karena buat saya gimana? Ini di kemudian hari nilai jualnya kan jauh lebih besar. Iya, jadi gini, sebenarnya Kali Pasir itu kan dia memang asal muasal Islam Tangerang, wilayah sisi sana ya, sisi mana? Sisi timur ya, kan Cisadane itu Gendeng sisi barat, Pasar berarti kan sisi timur, Kali Pasir kan dari sisi timur, seberang. Ibu Mutafiah kan sisi timur, itu artinya Kali Pasir ini memang menjadi Masjid Raya di situ. Dia kemungkinan memang keluarga imam, artinya keluarga imam Masjid Raya, artinya dia elit, keluarga elit agama, elit sosial, ningrat lah. Nah saya butuh tahu tahun berapa, karena kan berarti leluhurnya dia itu Nimas Melati. Itu. Kita bukan kalau yang mau janji mau ngasih itu ya harus ahli. Iya, kalau beliau itu sebenarnya ini cicitnya itu Turunan Kampung Gunung iya. Jadi ini masih Gunung mau? Iya. Masih turunan ke Senawawi. Ya kita kan Kampung Gunung. Di Kampung Gunung itu ada yang nyimpen jubahnya Senawawi. Sudah kita pegang jubahnya, sudah kita foto. Maksudnya Ki Mutafiah itu masih nyambung ke sini? Masih. Jadi nyambungnya itu ke kawin mawin atau biologis? Biologis. Dan ini udah tahun berapa kalau gitu persisnya supaya ada makamnya yang itu menyebutkan tahunnya tahunnya saya lupa. Penting karena kalau misalnya beliau tokoh NU wanita pertama di Tangerang atau di Banten itu kan menarik karena yang kita susun dalam biografi ulama yang kita tulis itu di sini dirujuk itu ya Nyi Maryam, Nyi Hadijah gitu kan empat orang ya itu ya artinya Nyi Mutafiah ini dia eksodus pulang dari Mekah atau dia produk asli pendidikan di sini di Hindia Belanda gitu. Artinya kita butuh tahu. Yang paham itu kita bari kalau cucunya beliau. Kita bari cicitnya itu kita bari itu. Terus keluarga dengan beliau. Enggak, maksud saya posisinya kalau saya tahunya kita bari itu kan keluarga Kali Pasir nyambungnya ke Pongsakara kan? Ya, Kampung juga masuk. Dari abahnya, ibunya itu dari sana dari Kampung Gunung, jadi Senawawi. Iya, kami itu kan kawin-kawin kan berarti. Iya. Iya, beliau itu punya karakter riwayat silsilah keluarganya sampai ke Sunan Brawijaya kan. Karena saya nggak punya cara tentang Ki Mutafiah itu nyimpulannya nggak punya. Artinya kalau punya sudah kita tulis dalam buku ulama wanita Banten sudah kita tulis. Iya, Prof itu Mutafiah ada, tapi Mutafiah modern.
yang gedung Landes. Oh, itu Maria Ulfa kayaknya. Ya, nggak tahu siapa pokoknya. Oh, itu Korea itu ya Maria Ulfa. Iya, Maria Ulfa kalau itu yang belakangan. Kayaknya Murtafiah ini ini setelah pendirian NU bukan tokohnya atau sebelum? Ini Prof cerita Dr. Manus itu Murtafiah ini lebih dulu daripada era Kartini. Baru saya. Sebetulnya di Tangerang itu era seperti itu sudah ada seorang wanita jadi guru pendidikan madrasah diniyah. Jadi Ini coba ngelihat datanya dulu saya. Ini kalau 1917. Nah itu. Ini saya dapat wawancara langsung dengan Keto Bali. Tajimul Ummahat tahun 17. Si Jami iya. Terus pesantren pengasuhnya ya kalau ini kan berarti sebelum didirikannya NU. Terus nih Haji Murtafiah ini nggak disebutkan ya beliau ininya kiprahnya. Ya, pokoknya Murtafiah itu tabakhur untuk wilayah Tangerang. Jadi Murtafiah ini menurut saya, ini pendapat saya ya, yang bukan sejarawan ya. Ini adalah pahlawan guru atau pendidikan wanita yang layak dijual. Karena dia kalau diskusi menangan menurut Pak Wito Bari. Ya, jadi zaman nenek saya itu dari zaman dulu berarti kan. Kalau sudah nenek saya kan berarti dari zaman dulu tuh di zaman. Itu pesantrennya semua. Rata-rata keronjok, resek, mau Ke sini? Bukan ya. Kali pasir itu. Iya, Sampai ke sini kan. Nah itu yang Manus Ali janji. Khusus perempuan. Buat ini. Beliau bergurunya kemana? Di Mekah. Kalau di sana itu kan terpinggir kali. Data baru ya bagus. Di grup ya. Ya. Prof ini sambil ini Prof ada sedikit di bab 2 itu kan ada ini ya apa istilahnya penyebaran Islam di Tangerang itu kan memang dari katakanlah dari Wali Songo bla sampai cuma saya ada sedikit perlu didiskusikan ketika warga Tangerang itu penyebaran Islamnya dipengaruhi oleh para saudagar dari ulama Melayu dan saudagar Bugis Makassar era itu gitu abad 16-17. Cuman kalau saya baca Prof Hydra termasuk Ahmad Baso itu saat itu sebenarnya Banten secara keilmuan Islam itu sudah mapan. Cuma di bab saya mengusulkan ke Prof China ini supaya yang subbab tema bab 2 itu ya dihilangkan saja gitu. Karena saat itu Banten sudah eksis. Bahkan orang Makassar berbondong-bondong saat itu menurut catatan Ahmad Baso itu belajar agama di Banten terus kembali baru di Banten lagi. Walaupun ada narasi katakanlah Syekh Yusuf Makassar itu jadi nasihat Raja Banten itu kan awalnya sebelum ke Mekah mereka belajar dulu ke bapaknya ke Sultan Ageng Ketayasa. Baru setelah Mekah balik lagi ke Banten dinikahkan dengan anak Sultan Ageng Ketayasa. Saya rasa saat itu kalau anak dari Sultan Abdul Mufahir. Islamnya dipengaruhi oleh ulama Melayu dan saudagar Bugis itu ada sedikit anomali dengan catatan Prof sudah ini menurut saya gitu. Betul kan Prof bidangnya dalam hal ini. Saya nulis Arya Wangsakara Pak. Jadi Arya Wangsakara itu imam besar Kesultanan Banten. Iya. Orang Pagedangan. Iya. Kan bisa kebayang. Jadi imam besar masa Sultan Ketayasa. Iya. 1651 itu Wangsakara. Imam besarnya Pak sepeninggal dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Al-Makassari ditahan, dibuang oleh Belanda. Sebelum Syekh Yusuf ya. Sebelum Syekh Yusuf imam besarnya adalah Arya Wangsakara. Dan pernah jadi konsulat duta besar. Artinya pada itu latar belakangnya beliau menjadi duta besar. Diplomat. Diminta jadi utusan 3 orang kan. Sebenarnya itu sudah saya jelaskan di Arya Wangsakara bukunya. Sudah resmi jadi sudah naskah akademik untuk usulan pahlawan nasional. Oke, yang harus saya ini Prof narasi katakanlah ulama Melayu dan para saudagar Bugis Makassar menyebarkan agama Islam di Tangerang itu perlu ya ada bukti katakanlah dasarnya gitu. Maksud saya gini Pak, masalah Islamisasi Tangerang
karena Tangerang itu wilayah Kesultanan Banten, maka Islamisasinya gabung dengan Islamisasi Kesultanan Banten. Artinya Istana Kesultanan Banten itu institusi politik, ya juga dia patron, ya Sultan itu kan dia raja politik, dia juga Kemudian sosial. pemimpin tertinggi spiritual agama. Jadi narasi ulama, katakanlah ulama Melayu dan Bugis, Enggak. tema 2 itu dihilangkan. Dihilangkan. Iya, makanya itu problem. Karena kalau bicara Wangsakara diutus ke Mekah, lalu kemudian sebelum Syekh Yusuf itu, sebelum Wangsakara diutus itu pada akhir abad ke-16 itu ada Syekh Madani dari Madinah. Jadi Banten itu sudah sangat mandiri dalam hal Islamisasi. Ya, kalau itu tadi saya kan sepakat dengan Prof. Yari. Jadi karena saya merasa Banten era itu secara keilmuan Islam itu sudah eksis. Gitu, tapi dari begini Pak. Akhir ini kan Ini Islam itu sudah sangat mapan, sudah maju sekali. Tapi masih sekolah kita belajar Islam. Itu udah Enggak, hari ini masih belajar Islam. masih. Lah ya itu. Ya, jadi Ini kan proses belajar orang Islam. Makassar itu bukan menyebarkan Islam ke Banten, tetapi mereka belajar Islam di Banten. Setelah pulang mereka Jadi mungkin ini harus saya jelaskan. Saya lebih detail nih, Pak. Lebih detail penjelasan bagaimana ada diaspora Bugis dan Makassar di Banten. Itu ada kampungnya. Enggak, saya bisa lebih jelaskan sejarahnya lebih detail begini. Jadi dulu kan Goa itu Hasanuddin itu kalah oleh POC kan? POC aliansi dengan Arupalaka. Lalu Goa terakhir tuh wilayah timur dicaplok setelah Ternate Tidore oleh POC. Lalu para bangsawannya ini dengan tentaranya mereka tersebar. Ada yang jadi tentara bayarannya POC, karena Galesung misalnya punya rumah dinas di POC headquarter di Jakarta ya. Kemudian ada yang bekerja untuk Amangkurat II, itu jadi tentara bayaran. Lalu di antara mereka ada yang bekerja untuk Sultan Banten. Itu data itu didarahi ratusan halaman. Tentu saja di antara mereka ada yang hebat, pemimpin agama kayak Syekh Yusuf, ada sebagai budak, ada sebagai saudagar, gitu. Tapi kalau bicara misalnya Islamisasi Banten karena Bugis dan Makassar, nggak ada ya? Itu Bugis Makassar itu terekrut secara alamiah. Tadi mungkin cara pandangnya Pak Bujin. Saya punya perspektif. Karena saya meyakini bahwa bahkan kenapa awalnya saya nulis 14, karena kali pasir itu lebih duluan. Semua orang mau ke Arab itu mampir ke kali pasir. Semua sumber mengatakan. Kemudian yang disebut sebagai penyebaran ini bukan merupakan sebuah hubungan yang simpleks. Artinya ini ngajarin ke sana. Ini merupakan proses duplex. Sering belajar. Jadi sebenarnya gini Pak, itu teori muara sungai dengan pelabuhan internasional. Jadi secara teori yang awal terekspos oleh pendatang asing itu pasti di muara sungai. Tetapi yang lebih pertama kali ditemuin pasti muara sungai yang ada pelabuhan internasionalnya, baru pedalaman. Ini pernah didiskusikan ini dalam Islam itu ya, di Unusia pernah ya, saya satu artinya kalau misalnya kali pasir dianggap titik awal Islamisasi di Banten, kan posisinya secara teori politik juga tidak nyambung. Setiap ibu kota itu pasti dekat bandar pelabuhan, lalu ada masjid, ada pasar internasional, ada istana, court, kemudian port dengan itu ya selalu tuh. Lalu kemudian bicara tentang ada ibu kota di pedalaman yang terhubung oleh sungai besar kayak Kota Waringin dan yang lain-lain. Pusat pengajaran seperti halnya pusat ekonomi selalu dekat dengan istana karena pengajaran selalu dapat patronase dari raja. Nah, Kali Pasir dalam hal ini kan saya bilang tadi, Panara itu
bupatinya anaknya Hasanuddin. Namanya pasti Bapak ingat tuh luhur Bapak. Siapa? Apa yang Senawi atasnya apa? Yang makam di pinggir itu? Sungai Raras. Sungai Raras. Selalu dia bupati Pak. Di samping dia juga tokoh agama. Sungai Raras. Tangerang tingkatannya itu dia kadipaten sama dengan Caringin. Ya, di Batu. Tapi itu muara sungainya Pak. Muara sungainya. Kebayang dari muara sungai Teluk Naga ke Kali Pasir, lalu ditarik lagi ke Jauh. Pagedangan. Gitu. Sau. Ya, artinya ke Cisau. Makanya saya ketika saya nyusun naskah akademik Waryawan Sakara ya, 14 bulan itu. Di sini ada kampung Suradita. Iya, ini nama Mataram banget gitu. Iya. Oh, saya ingat ekspedisi militer Amangkurat. Ya, Sultan Ageng ingin nyaplok POC headquarter. Lalu tertahan. Mereka pulang nggak bisa, kehabisan logistik. Maju juga nggak bisa. Gitu. Lalu berdiaspora tuh, nyebar. Tetapi tetap itu ada di wilayah peri. Gitu, ada di wilayah pinggir. Gitu. Sebenarnya posisi yang bicara tidak perlu interpretasi atau opini, cukup data. Artinya tidak ada satu koloni selain Benteng Makassar. Yang penting itu selain Lewi Papan yang sekarang Pagedangan. Nah, Kali Pasir itu baru kemudian setelah Suta Dilaga. Suta Dilaga itu diangkat oleh POC. Kemudian di situ ada pusat pemerintahan Tangerang di bawah POC. Lalu kemudian ada pelayanan-pelayanan keagamaan dan sipil buat penduduk pribumi. Itu Suta Dilaga. Seperti itu. Yang saya dapat dari kembali bahwa salah satu pilar dari masjid itu masjid Kali Pasir. Ya, itu masalahnya kan sumbernya kan lisan, harus diverifikasi oleh arkeolog. Iya. Itu Bendanya ya. bendanya dia harus di ini kayak gini, kayak saya kenal. Iya. Di pilar itu ada tulisannya. Iya, cuma tidak terkonfirmasi oleh data-data. Di pilar itu ada tulisan yang menyatakan bahwa ini dibikin oleh Sunan Kalijaga. Demikian menurut Kiai Kembali. Ya. Saya nggak cek itu benarnya. Iya, jadi posisinya ketika orang menganggap Cikaduen itu menantunya dari Tirta Yasa, Sultan Haji itu. Sultan Haji, Syekh Mansur, ketika diriset oleh arkeolog, ternyata Cikaduen itu memang dia masa ekspedisi pertama Hasanuddin. Dibawa oleh Syarif Hidayatullah sowan ke Cikaduen. Itu terkonfirmasi oleh hasil riset arkeologi.